bab 3 ya di keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, untuk materi sebelumnya kalian ingat nggak apa aja? Penawaran Pak. Oke, ini saya aksen dulu ya teman. Apakah Baby Claudia dan juga Pak Rahman Felix di Jawa. Oke, jadi kita hari ini mau belajar tentang keseimbangan harga pasar atau equilibrium. Nah, kemarin masih ingat nggak apa itu hukum dari permintaan? Hukum permintaan bunyinya gimana? Nah, itu kalau dari hukum itu hubungannya negatif. Ya, karena ketika harga itu turun, permintaan naik. Kalau harganya naik, permintaan turun. Kalau dari hukum penawaran begini, jika kualitas yang ditawarkan juga menunjukkan sebaliknya apabila ada suatu barang yang biasa turun, maka kualitas yang ditawarkan juga akan turun. ya, jadi sama-sama satu arah ya. Nah, kalau kurva permintaan kemarin bentuknya gimana? Dari atas ke bawah. Kalau penawaran? Oke, sekarang kita mau belajar tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu kombinasi antara kedua permintaan dan penawaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian itu diharapkan nanti memahami pengertian dari harga itu sendiri dan juga apa itu keseimbangan pasar. Kemudian kalian dapat menjelaskan bagaimana harga keseimbangan itu terbentuk. Dan kalian dapat menganalisis faktor penyebab perubahan harga keseimbangan. Oke, sekarang kita konsep dari harga itu sendiri ya, konsep dasar dari harga. Jadi harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk mata uang dalam bentuk uang. Nah, kalau misalkan menurut ilmu ekonomi itu sendiri, harga itu terbentuk dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Jadi balik lagi antara interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran supply. Kalau permintaan dari sisi konsumen dan penawaran dari sisi produsen. Nah, kalau harga pasar, ya itu tadi harga yang terbentuk karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Kalau harga eceran dia harga yang kalian nikmati gitu, kalian dapat karena itu di konsumen terakhir. Namanya juga eceran. Misalkan kalian beli makanan di warung, itu namanya harga eceran. Kalau harga produsen, dia harga untuk kegiatan produsen itu sendiri, yaitu memproduksi barang dan jasa, harga biaya produksinya. Ada namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium, dari namanya aja seimbang ya. Jadi harus seimbang. Artinya apa? Artinya gini, berarti keseimbangan pasar itu dia keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi sama-sama teman-teman. Permintaan dari konsumen misalkan 20, jumlah yang ditawarkan dari konsumen, dari produsen juga 20. Jadi keseimbangan pasar adalah keadaan ketika jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Paham ya? Jadi sama ya, sama-sama nilainya sama. Nah, pada titik tersebut teman-teman itu tidak ada kecenderungan harga. Maksudnya nggak ada kecenderungan untuk naik ataupun turun. Karena dia udah seimbang dari permintaan segitu dan juga dari penawaran juga segitu. Jadi tidak ada kecenderungan untuk naik maupun turun. Ini P. Nah, titik keseimbangan teman-teman, misal gini. Oke, saya jelasin dulu. Nah, jadi titik keseimbangan ini kan kurva penawaran, benar? Ini kan kurva penawaran dan ini kurva permintaan. Kalian ibaratnya kalian ukur. Nah, titiknya itu di sini, ketemu di sini. Artinya kan jumlah yang ditawarkan sama jumlah yang diminta berada di titik yang sama. Nah, itulah yang dinamakan harga keseimbangan. Harganya berapa? Harganya berarti di sini dan kuantitas yang keseimbangannya di sini. Nah, contohnya gini, ya. Ini kan nilainya sama aja ya. Kalau ini kan dari yang terkecil ke terbesar, kalau ini kebalikannya kan. Jadi kita tulis saja, ini bagian Q-nya. Ingat itu kuantitas berarti di horizontal atau yang bawah di data. Nah, kita yang permintaan dulu. Permintaan atau ini ya. Kalau ini kuantitas yang diminta. Pertama kan 30. Ketika
konsumen itu meminta 30, harganya berapa? Berada pada harga berapa? 5.000 kan? Berarti di sini titiknya kan 30, 5.000. Kalau harga papan 4.000, berarti di sini. Kalau 66 3.000, 84 102. Nah, kita tarik. Ini kurva permintaan kepingannya. Sekarang yang supply ketika harga 5.000 berapa supply? 102. Berarti di sini kan, di sini. Kalau ketika 4.000 84, berarti di sini. Ketika 66 harganya berapa? 2.000 ya, di sini. Ketika 48 2.000, dan ketika 30 itu 1.000. Nah, berarti ketemu di sini kan titik potongnya. Titik potongnya inilah yang dinamakan QE-nya atau kuantitas ekuilibrium, dan PE-nya sama dengan PSI. Tahu. Jadi kuantitas keseimbangan ini berapa? Di 66 dan 3.000. Berarti ini harga keseimbangan dan ini kuantitas keseimbangan. Paham ya? Jadi dia di titik yang sama. Oke, ini kan tadi kita udah dapat ya untuk keseimbangannya, equilibriumnya. Nah, gimana kalau misalkan ininya bergeser? D ini bergeser, kurva permintaannya bergeser, itu efeknya gimana untuk keseimbangan? Misalkan itu ya penyebabnya pendapatan penduduk menurun. Kalau pendapatan penduduk menurun, kurva permintaan bergeser kemana? Ke bawah. Ke bawah itu maksudnya ke sebelah kanan kiri ya. Jadi kalau pendapatan penduduk menurun ya, kan dia kuantitas yang diminta kan bakal menurun juga kan, bakal menurun, dan harganya juga tetap sama. Jadi dari ini awalnya ya, ini supply, ini demand. Jadi keseimbangan awalnya di sini, paham? Keseimbangan awalnya di sini. Tetapi karena pendapatan penduduk menurun, dia yang demandnya bergeser dari satu ini, titiknya jadi di sini. Tapi ininya tetap, supply-nya tetap. Otomatis equilibriumnya bakal pindah ke sini, ke satu ini. Karena titik potongnya dengan supply di sini. Di sini itu kurva permintaannya, titik kurva permintaannya. Artinya apa? Artinya dari equilibrium awal ke titik permintaan sesudah ini terjadi yang namanya surplus atau kelebihan. Keseimbangan itu sama dengan jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Maka rumusnya itu QB sama dengan PS atau QB sama dengan PS. Fungsi ini dari fungsi permintaan dan penawaran ini. Dia jadi tinggal disubstitusikan aja teman-teman. Kita langsung buka contoh soal aja. Tadi kita pakai QB sama dengan itu kan diketahui satu aja. Soalnya, contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang di pasar sebagai berikut. Idenya sama, fungsi permintaannya 120 minus 10P. Kalau fungsi penawarannya 20 plus 5P. Tinggalkan substitusinya jadi 6P. Ini tinggal kalian, P-nya jadi 120 minus 20. Jadi kalian samain ya, yang ini sama ini, jadi disamain 100 atau sama dengan 100 berapa? Nah ini artinya di harga keseimbangannya hasilnya berapa? 100 bagi 15 6, nah ini harga keseimbangannya dapat yang A ya, yang A ini dapat. Kemudian yang satu, yang kemudian yang kedua, tinggal kalian pakai aja dari salah satu rumus, dari salah satu fungsi itu, terus kalian substitusiin ini, paham nggak? Jadi misalkan kita pakai yang
120. Ya, benar 120 minus 10 P sama dengan 120 minus 10. P-nya pakai ini 6,67 sama dengan 66,7. Berapa? Karena ini unit kita bulatkan jadi 53. Nah, dapat jumlah keseimbangan. Artinya gimana? Ada yang bisa merepresentasikan nggak artinya di yang nomor 3 ini? Maksudnya gimana? Gimana? Gambarkan penjelasannya dari ini. Maksudnya gimana? Pada harga 6,67, kuantitas yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan sebesar 53 unit. Pak? Jadi untuk pertanyaan saya soal nomor 1 kan diketahui QD-nya itu sama dengan 120 dikurang 5P dan QS-nya itu sama dengan 20 ditambah 3P. Itu tinggal masukin rumus aja, QD sama dengan QS. Oh, gitu ya? Masukin, pindahin. Apa? Pindahin, terus hasilnya itu harganya sama dengan 12,5. Terus kita masukin ke rumus QD-nya, masukin. Nah, jadi hasil akhirnya itu 57,5 unit. Jadi pada harga 12,5 jumlah barang yang kita sama dengan 53 unit. Nomor 2 ini itu 200 gram 4P, terus dikasih itu 20 ditambah 2P, terus ini kita ketemu price-nya ini 30, terus dikursi udah jadi baru gini. Oke, nah kesimpulannya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya keseimbangan saat itu terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi harga keseimbangan disimpulkan dengan P, artinya price equilibrium, menjadi harga pasar yang stabil dan disepakati pembeli serta penjual karena dia akan di titik yang sama kan. Dan jika terjadi kelebihan permintaan bakal atau harga bakal naik. Kalau terjadi kelebihan penawaran bakal surplus, harga bakal turun. Nah, pergeseran kurva permintaan penawaran juga menyebabkan perubahan harga dan kuantitas keseimbangan yang tadi ya. Kalau pergeseran ke kanan, keseimbangan bakal naik. Harga dan jumlah juga bakal naik. Kalau pergeseran ke kiri, keseimbangan bakal turun. Harga dan jumlah keseimbangan juga bakal turun. Oke, selanjutnya kita bakal kuis ya teman-teman di kampus. Gajis.
Teman-teman, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini ya untuk materi dari equilibrium atau keseimbangan kasar ya. Nanti penugasannya jangan lupa ya untuk di minggu depan, kurikulum depan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.